Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan gali lebih dalam satu aturan dari bukunya Richard Templer, The Rules of Management. Kita fokus ke aturan ke-11. Serahkan sebanyak mungkin atau sebanyak yang Anda berani. Sumbernya langsung dari buku ini. Misi kita kali ini memahami gimana caranya Anda bisa lebih efektif dengan mendelegasikan tugas ke tim Anda. Pertanyaannya kan jadi, seberapa banyak sih pekerjaan yang bisa dan mungkin yang lebih penting, berani Anda serahkan ke tim? Yuk kita coba kupas ini. Aturan 11 ini, kalau dibaca sekilas ya, bangun tim yang bagus, terus percaya aja sama mereka buat kerjain tugasnya. Gitu kan? Tapi kayaknya ini lebih dalam dari sekedar bagi-bagi kerjaan ya. Ada soal kepercayaan di sini. Betul sekali. Yang menarik tuh, fokusnya itu bukan cuma soal, oh kerjaan saya jadi ringan. Bukan cuma itu. Tapi ini lebih ke gimana kita bisa punya ruang, punya waktu, buat mikirin tugas manajerial yang apa ya, yang lebih tinggi levelnya. Maksudnya kayak strategi gitu? Iya, betul, strategi. Lihat gambaran besar, perencanaan jangka panjang. Jadi ada pergeseran gitu ya, dari sekedar sibuk ngerjain, jadi produktif secara strategis. Delegasi itu membebaskan energi kita buat memimpin. Di buku ini Templar pakai analogi tukang kebun ya. Kan kita nggak mungkin ngawasin tukang kebun terus-terusan pas dia motong rumput gitu. Kita kasih tugas, ya udah biarin dia kerja. Mungkin awal-awal kita cek dikit hasilnya. Tapi gimana kalau tugasnya lebih beresiko? Bukan cuma rumput yang kurang rapi. Di situ letak kata beraninya ya. Nah, iya. Analogi itu memang bagus buat nunjukin pentingnya trust, kepercayaan. Itu inti aturan 11. Dan nyambung juga ke aturan 25 soal miliki dan tunjukkan kepercayaan pada staf Anda. Kalau taruhannya lebih tinggi, ya disitulah keberanian yang dimaksud Templar jadi penting. Berani percaya meskipun ada risiko. Karena kalau nggak percaya, kita pasti cenderung ngawasin terus. Jadi micromanage gitu ya, ngaturin detail-detail kecilnya. Persis. Dan itu kan malah menghambat tim ya. Ya kan? Waktu kita juga nggak jadi bebas. Malah habis buat ngawasin. Nah, ini jadi nyambung ke aturan 12 ya, biarkan mereka membuat kesalahan. Logis sih, kalau kita delegasi, apalagi tugas baru, ya pasti tim itu dalam proses belajar. Dan namanya belajar, kadang ya bikin salah. Ada kutipan bagus tuh di aturan 12. Biarkan saya melakukannya, dan saya akan ingat selamanya. Tapi ya itu, membiarkan kesalahan terjadi, apalagi kalau ada risiko. Rasanya sulit ya? Ya, jelas sulit. Makanya Templar pakai kata berani. Menerapkan aturan 11-12 ini bukan berarti kita lepas tangan sama sekali loh. Ingat metafora kain lap di aturan 12. Kita tetap harus siap. Siap bersih-bersih kalau memang ada tumpahan atau masalah. Tapi fokus utamanya harus ke pembelajaran jangka panjang tim, bukan menghukum tiap kesalahan kecil. Oke, jadi lebih ke dukung proses belajarnya ya? Betul, kasih pujian juga buat usahanya, itu kan ada di aturan 14. Intinya memberdayakan, bukan mengontrol setiap langkah. Tentu saja, kalau sampai ada kesalahan fatal, nah aturan 17 jelas bilang, Anda sebagai manajer yang harus tanggung jawab. Take the rap. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya buat pendengar kita nih, dengan menerapkan aturan ini, mendelegasikan dengan berani, bangun kepercayaan, manfaatnya bukan cuma waktu kita jadi lebih luang buat mikirin strategi kan? Jauh lebih dari itu, waktu luang itu satu hal. Tapi yang lebih penting, ini investasi ke tim Anda. Mereka jadi bisa tumbuh, belajar skill baru, merasa dipercaya, merasa diberdayakan. Kapasitas tim secara keseluruhan jadi naik untuk jangka panjang. Masuk akal. Tim yang diberdayakan pasti lebih proaktif ya? Iya, dan lebih bisa cari solusi sendiri biasanya. Oke, jadi kesimpulannya, aturan 11 ini ngajak kita bangun tim yang oke, percaya sama mereka, kasih ruang buat berkembang, termasuk belajar dari kesalahan. Ini kunci supaya kita bisa beneran jadi pemimpin, bukan cuma manajer tugas harian. Betul. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran penting di akhir. Mendelegasikan itu sering kita lihat cuma sebagai teknik manajemen biasa. Tapi intinya, ini soal keberanian. Keberanian buat percaya sama orang lain, keberanian buat lepasin kontrol. Nah, sebagai penutup, coba Anda renungkan. Ada nggak sih satu tugas yang selama ini Anda pegang erat-erat, yang Anda rasa, cuma saya yang bisa? Mungkin nggak tugas itu sebenarnya bisa mulai Anda delegasikan minggu ini? Sebagai langkah awal membangun kepercayaan yang lebih besar ke tim Anda. Seberapa berani Anda untuk benar-benar melepas kendali itu dan lihat apa yang akan terjadi?